Halo Sobat PK, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka pagelaran Job Fair khususnya untuk teman-teman disabilitas yang digelar di Taman Ismail Marzuki yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Dan berdasarkan pantauan saya di lokasi, memang tadi terdapat puluhan, totalnya kira-kira 21 tenan perusahaan yang berlatar belakang berbeda-beda. Ada yang mulai dari keuangan, transportasi, adapun BUMD DKI Jakarta. Dan berdasarkan pantauan saya di lokasi tadi, memang setiap tenan atau setiap booth perusahaan mulai ramai didatangi para pencari kerja, khususnya untuk teman-teman disabilitas, yang mana tadi saya juga temui salah satunya ada Ricky yang berasal dari Bandung. Ia rela datang sampai menginap di kawasan Cikini Jakarta Pusat untuk mencoba peruntungan dengan melamar ke 3 perusahaan yang ada di Job Fair. Dan tadi terlihat ratusan peserta mulai sibuk mengantri untuk menaruh lamaran atau mencari informasi bagaimana cara melamar di perusahaan tersebut. Pramono mengatakan bahwa pagelaran ini memang sangat istimewa sekali, khususnya di Jakarta sendiri. Pramono terus mengutamakan kehidupan khususnya untuk teman-teman disabilitas agar nyaman dan aman khususnya di wilayahnya sendiri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka acara Job Fair dan Upskilling Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki. Tim, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2025. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com di lokasi, sebanyak 21 booth tenan perusahaan mulai dipenuhi peserta yang ingin melamar bagi penyandang disabilitas, mulai dari bidang administrasi, layanan pelanggan, hingga IT dan retail. Mereka terlihat mengantre rapi di depan meja registrasi sambil membawa berkas lamaran kerja yang telah disiapkan sebelumnya. Sebagian peserta terlihat menggunakan tongkat bantu dan kursi roda. Meski begitu, semangat mereka untuk mencari peluang kerja tampak jelas dari wajah-wajah yang antusias menunggu giliran. Sebelum memasuki area booth, para peserta secara bergantian diarahkan untuk menunjukkan profil data diri dan kode QR yang didapat setelah melakukan pendaftaran secara daring melalui laman Ulnaker Web ID. Selain job fair dan walk-in interview, Disnaker Trans juga menggelar kegiatan upskilling, launching EWLD, talk show inspiratif, serta pameran UMKM disabilitas. Hingga siang hari, antusiasme para pencari kerja masih terlihat di area Taman Ismail Marzuki. Beberapa peserta tampak mencari-cari lowongan yang cocok sambil berbincang dengan tim rekrutmen tiap perusahaan. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Syaripudin dan juga jajaran Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pramono menegaskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersungguh-sungguh ingin membuat sistem ketenagakerjaan di Jakarta yang inklusif dan berkeadilan. Selain memfasilitasi proses pencari kerja seperti job fair dan upskilling khusus bagi penyandang disabilitas, berbagai kebijakan di Jakarta yang memperhatikan disabilitas telah diberlakukan. Ujar Pramono. Hari ini saya senang sekali bisa hadir dalam acara Job Fair Penyandang Disabilitas tahun 2025. Acara ini diadakan oleh pemerintah Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan, dan seperti kita ketahui bersama, Jakarta saat ini memberikan kontribusi 16,61% GDP, pertumbuhan ekonominya 5,18%. Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa semua warga yang ada di Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan juga dapat memanfaatkan pertumbuhan yang ada di Jakarta. Dalam kesempatan ini sebenarnya job fair di Jakarta yang melibatkan disabilitas sudah 13 kali. Sudah ada kurang lebih 150 pencari kerja disabilitas yang tersalurkan. Dan saya meminta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk acara yang khusus disabilitas hari ini mengundang kurang lebih berapa? 21 perusahaan benar-benar memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak di Jakarta. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan kami silakan. Kantor pemerintahannya itu ada kafe di Fabis. Bahkan sekarang ini di Duku Atas kami juga menyiapkan kafe untuk di Fabis. Kenapa ini secara konkret kita adakan? Karena saya meyakini bahwa inilah yang sebenarnya dibutuhkan secara real di lapangan.
Maka dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, pemerintah Jakarta betul-betul berkeinginan untuk membuat ekosistem ketenaga kerjaan Jakarta yang inklusif dan berkeadilan. Sekarang ini di Jakarta, mungkin di antara kota-kota besar di dunia yang memberikan privilege atau spesial untuk kelompok disabilitas ini, kita berbagai lapisan. Yang pertama, di Jakarta ada yang namanya kartu disabilitas. Yang kedua, kita punya yang namanya pasukan putih yang jumlahnya 584 yang akan hadir kalau ada lansia dan disabilitas di mana saja mereka mengeluh tentang kesehatan. Lalu kebetulan saya juga meresmikan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang seperti ini. Memang di Jakarta sekarang ini kelompok yang disabilitas benar-benar saya berkeinginan mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah, dan pemerintah harus hadir. Bahkan kalau kita naik transportasi di Jakarta, sekarang ini disabilitas termasuk 15 golongan yang kita gratiskan. Mau naik MRT, LRT, Transjakarta. Merupakan bagian dari komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan, dan mengangkat tema peluang tanpa batas membuka jalan untuk semua. Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta menuju kota global yang berdaya saing dan berkeadilan sosial, sekaligus menjadi bagian rangkaian dari peringatan Hari Disabilitas Nasional yang akan dilaksanakan tanggal 3 Desember 2025 nanti. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, serta mendorong perusahaan menerapkan ketenagakerjaan inklusif. Selain itu, mempertemukan para pencari kerja. Lupa subscribe ya.